Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-musnad. Hadis musnad. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang hadis marfu', yaitu hadis yang penyandarannya itu langsung kepada Rasulullah. Saat kita lagi ngomongin Rasulullah, maka hadis itu disebut sebagai hadis marfu'. Nah, dan sempat kita senggol-senggol kemarin, kalau kita ngomongin sahabat namanya hadis mauquf. Kalau kita ngomongin tabi'i, berarti namanya hadis maqtu'. Nah, hadis marfu' itu di bawahnya ada beberapa turunan. Salah satu di antaranya adalah hadis musnad. Kenapa? Karena hadis musnad adalah hadis yang marfu' juga, tapi ada tambahan lainnya. Gak usah fafifu, langsung kita bahas ke materinya. Ya, al-musnadu bi fathin nun. Al-musnad dibaca dengan fathahnya nun, berarti musnad. Kenapa harus ada penjelasan pakai dengan fathahnya nun? Kan udah jelas. Enggak. Takut nanti di sana ada orang bacanya dengan musnid. Dan ini nanti maknanya berbeda. Musnid itu adalah orang yang menghimpun banyak riwayat. Nah, itu namanya musnid. Tapi di sini kita gak bahas tentang musnid. Nanti ada bab khususnya insya Allah, tapi bukan di kitab ini. Kita akan bahas itu di bab yang berbeda. Kita sekarang bahas musnad. Musnad itu definisinya ada banyak, ya. Tapi di kitab ini beliau hanya membawakan musnad dari dua POV ulama. Nah, dua POV saja. Pertama, ya, al-musnadu yuqalu li kitabin jama'a fihi ma asnadahu as-sahabatu wa yuqalu aidan lil hadits. Nanti ini. Jadi, apa yang disebut sebagai musnad? Musnad itu adalah diucapkan terhadap satu kitab di mana kitab tersebut menghimpun di dalamnya segala macam hadis yang hadis itu asnadahu sahabah, yang menyandarkannya terhadap hadis tersebut para sahabat. Gimana ya cara ngomongnya? Jadi begini, musnad itu disebutkan terhadap satu genre kitab, di mana genre kitab ini adalah sekumpulan periwayatan-periwayatan yang berisi nama-nama para sahabat. Contoh, musnadnya Imam Ahmad. Di dalam musnad beliau ada nama-nama sahabat. Apa saja hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Itu semua ditulis berdasarkan urutan-urutannya masing-masing. Jadi nama genre kitab yang menghimpun nama-nama para sahabat serta para hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu disebut sebagai musnad. Yang paling terkenal musnadnya siapa? Musnadnya Imam Ahmad. Kenapa dinamai musnad Imam Ahmad? Karena yang mengumpulkan namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah hanya beliau saja kitabnya? Enggak, masih ada banyak yang lain. Ada Musnad Al-Bazzar, Musnad At-Tayalisi, ada juga yang nggak terkenal banget, pemilik Imam Madhab. Musnadul Imami Abi Hanifah, itu ada tapi nggak terkenal. Dan lain-lain. Sehingga musnad berdasarkan POV ulama yang pertama adalah disebutkan terhadap kitab yang menghimpun di dalamnya hadis-hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Sahabat-sahabat yang menyandarkan hadis tersebut. Wa yuqalu aidan lil haditsil ati ta'rifuhu. Dan dikatakan pula terhadap hadis yang akan datang penjelasannya. Datang definisinya. Ban etebuakin pole, ekocaakin pole, malah keterusan bahasa Madura. Jadi, itu tadi baru POV pertama. Sekarang, pemaknaan musnad berdasarkan POV yang kedua. Apa? Al-musnad huwal hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila ayyantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad ialah hadis
yang bersambung sanadnya dari para perawi-perawinya sampai kemudian berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat, dan ini POV yang lebih terkenal ya. Sama-sama terkenal sih, tapi kasus yang lebih terinci lagi bahasannya adalah musnad berdasarkan POV yang kedua. Jadi syarat hadis itu disebut musnad berdasarkan POV yang kedua adalah yang pertama, al-muttasilu isnaduhu, hadisnya harus bersambung, harus muttasil. Muttasil itu apa? Kemarin kita sempat senggol-senggol dikit di hadis sahih dan hadis hasan. Jadi harus tersambung semua. Dia dengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, terus sampai Rasulullah. Syarat kedua ya, itu apa? Ayyantahiya ila nabi. Harus berakhir pembahasannya terhadap Rasulullah, entah itu berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau. Jadi bahasa kita kemarin apa? Marfu'. Syarat yang pertama hadisnya harus muttasil. Syarat kedua harus marfu'. Kita tulis ya. Hadis itu disebut musnad ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah musnad? Ketika memenuhi dua syarat. Ayyakuna muttasilan. Ya. Yang kedua, ayyakuna marfu'an. Nah, jadi kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka hadis tersebut tidak disebut sebagai musnad. FYI, masih ada POV ulama lain. Tapi kita gak akan terlalu memperpanjang bahasanya sampai di sana. Karena apa? Karena contohnya, nih saya lanjutkan sedikit ya. Wa qila ghairu dzalika fi ta'rifihi. Dan disebutkan pula selain daripada definisi itu pada definisinya. Selain dari itu, contohnya ada sebagian ulama yang menganggap bahwa hadis musnad dan hadis marfu itu mutaradifan, itu sinonim, ya, itu sinonim, sehingga tidak ada syarat muttasil. Tapi nggak usah lah, teman-teman, nggak usah mikir kejauhan di sana. Fokus aja bahwa definisi yang pertama itu begini, definisi yang kedua harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama harus muttasil, yang kedua harus marfu. Kalau tidak memenuhi salah satu dari dua syarat ini, minggir, kesenggol dia, tidak bisa disebut sebagai musnad. Maka kita akan terapkan beberapa contoh-contoh berikut, ya. Wa ala hadza ta'rif, dan berdasarkan ta'rif berikut, maka fal mauqufu wal maqtu'u wal munqati'u wal mu'allaqu wal mursalu wal mu'addalu laysat minal musnad. Maka berdasarkan definisi ini, maka hadis mauquf, hadis maqtu', hadis munqati', hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'addal, semua itu laysat minal musnad, tidak bisa disebut sebagai musnad. Kenapa? Mari kita bahas, ya. Kita sepakati tadi hadis musnad itu harus memenuhi dua syarat ini. Oke? Syarat yang pertama, hadis mauquf tidak termasuk dari musnad. Kenapa? Karena hadis mauquf tidak disandarkan kepada Rasulullah, tapi disandarkan kepada sahabat. Saat kita ngomongin sahabat, Sayyidina Umar begini, Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Abu Bakar begini, Sayyidina Abu Bakar begitu, maka itu disebut sebagai hadis mauquf. Maka terbantahkan syarat yang kedua, maka tidak bisa disebut sebagai hadis musnad. Yang kedua, maqtu. Maqtu itu tidak disandarkan kepada Rasulullah, tidak disandarkan kepada sahabat, tapi disandarkan kepada tabi'i. Nah, ini lebih parah lagi. Jelas tidak termasuk musnad. Wal munqati', hadis munqati', hadis yang terputus sanadnya. Hadis yang terputus sanadnya. Nah, ini berarti telah menggagalkan syarat yang pertama, yaitu harus muttasil. Nggak bisa. Wal mu'allaq, sama, telah menggagalkan syarat yang pertama. Mu'allaq itu hadis yang terputus awal sanadnya. Minimal awal sanadnya. Awal salat. Kenapa saya dari tadi belibet ya? Awal salat, pusut. Apalagi tadi di awal. Wal mursal. Hadis mursal itu adalah hadis marfu tapi meniadakan sahabat. Memang kita lagi ngomongin Rasulullah, tapi sahabatnya kita putusin. Sahabatnya kita buang. Ya, dan ini memang marfu tapi tidak muttasil. Wal mu'addal. Mu'addal ini sama, tidak memenuhi syarat muttasil. Kenapa? Karena terputus dua rawi. Maka itu nanti insya Allah kalau teman-teman belum paham tentang mauquf, maqtu, munqati', mu'allaq, mursal, mu'addal, itu nanti ada babnya sendiri, ya. Hukmuhu, apa hukum hadis musnad? Apa hukumnya?
Apakah dia bisa dijadikan sebagai hujjah? Apakah tidak? Maka as-sihah kadang-kadang bisa menjadi sahih. Hukum sahih kemarin bagaimana? Bisa dijadikan sebagai hujjah dalam hukum, bisa dijadikan hujjah dalam akidah, dan bisa dijadikan dan wajib mengamalkannya. Awil hasan, bisa dibaca hasan atau al-husn. Sama seperti hadis hasan kemarin. Awil dha'af, bisa juga menjadi dhaif. Bihasabi sifati rijalihi, tergantung sifat-sifat para perawi-perawinya, para rijal-rijalnya. Apakah yang dilihat hanya para perawi? Tentu saja tidak. Tapi yang dilihat juga dari matanya. Apakah di sana ada illahnya atau tidak? Apakah di sana syadz atau tidak? Itu. Sudah sampai di sini? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya lupa memberikan contoh. Sorry, saya lupa memberikan contoh. Saya udah nyiapin contoh, masa gak dipakai? Contoh hadis musnad. Ini yang POV kedua. Kalau musnad berdasarkan POV yang pertama, bisa-bisanya saya lupa. Kalau musnad berdasarkan definisi POV yang pertama, maka kalian tinggal buka Google, kalian tulis musnad Imam Ahmad. Terus kalian cek-cek sendiri isi kitab musnad Imam Ahmad itu seperti apa. Yang saya bahas sekarang adalah musnad berdasarkan POV yang kedua tadi, yaitu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama harus muttasil, syarat kedua harus marfu'. Haddatsani Yahya, telah menceritakan kepadaku Yahya, an Malik, dari Malik. Oh, ini sanadnya bagus banget. Imam Malik. An Nafi', dari Imam Nafi'. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyebutkan perihal Ramadan. Ila akhirih, faqala la tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawh fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kita gak usah ngomongin matanya, kita ngomongin tentang hadisnya. Jadi di sini pertama ianya harus marfu. Apakah ia marfu? Ya, karena kita lagi ngomongin Rasulullah. Oke? Kita lagi ngomongin Rasulullah. Berarti jelas syarat pertama marfu, sudah, mantap. Sekarang apakah ini muttasil? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Yahya adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik adalah muridnya Imam Nafi'. Jadi langsung mendengar dari Imam Nafi'. Imam Nafi' langsung mendengar dari sahabat, yaitu Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini muridnya Rasulullah. Berarti semuanya tersambung, tiada yang terputus. Andai kata ternyata di sini diputus, Nafi' tiba-tiba kita hilangkan, ya. Kemudian kita sebut an Malik, an Abdullah bin Umar, maka batallah syarat yang kedua tadi itu, sehingga dia tidak lagi bisa disebut sebagai musnad berdasarkan ulama pada POV yang kedua tadi. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.